Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melakukan pra-observasi dengan teman sejawat saya, yaitu Bapak Habibie. Assalamualaikum Pak Habibie, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk hari ini kabar saya sehat Pak. Baik Pak, pada kegiatan ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Tujuannya agar nanti pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas atau lapangan, pada saat observasi Bapak bisa lebih siap dan percaya diri setelah beberapa hal yang kita bahas kali ini. Pak, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai kira-kira pada kesempatan ini apa Pak? Baik, adapun tujuan yang ingin saya capai pada saat kesempatan sekarang ini adalah yang pertama, tujuan keterampilan motorik. Saya berharap untuk motorik siswa itu sendiri itu dapat lebih ditingkatkan. Lalu untuk tujuan yang keduanya yaitu tujuan kolaborasi dan komunikasi. Sedangkan untuk tujuan yang ketiga itu berkaitan dengan tujuan pemecahan suatu permasalahan, Pak. Baik Pak, untuk area pengembangannya kira-kira apa yang ingin Bapak kembangkan Pak dari siswa Bapak yang nantinya akan dipelajari Pak? Untuk area pengembangan saya akan menekankan kepada keterampilan peserta didik di mana peserta didik akan melakukan aktivitas permainan bola voli di lapangan, Pak. Oke, jadi nanti anak-anak akan menganalisis tentang teknik dasar dalam permainan voli gitu Pak ya. Yeah. Baik Pak, nanti pada saat pembelajaran untuk model pembelajarannya kira-kira yang Bapak pakai itu apa ya Pak? Untuk model pembelajaran itu sendiri nanti ya, saya akan menerapkan Pak Habibie, ini kan nantinya dalam proses pembelajaran kira-kira model pembelajaran apa yang ingin Bapak terapkan pada siswanya? Terima kasih Pak Mitra. Model pembelajaran yang ingin saya terapkan pada siswa adalah model pembelajaran saya yang akan diberikan pembelajaran PBL, yaitu Project Based Learning kelas maupun di dalam tempat. Baik Pak, berarti Bapak dalam pelajaran ini nantinya akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah ya Pak? Ya. Atau project based learning. Pasti ada nanti sintak-sintak dari model pembelajaran ini ya Pak? Ya. Pak, untuk strategi pembelajaran kira-kira Bapak pengennya pakai strategi apa? Untuk strategi pembelajaran saya akan lebih menekankan pembelajaran berdiferensiasi. Proses dan konten proses menekankan siswa berdasarkan minat dan bakat siswa, yaitu lebih kepada audio, visual, dan kinestesisnya. Baik Pak, Bapak akan menyesuaikan pembagian sesuai gaya belajar siswa mungkin Pak, yaitu visual, auditory, dan terus kinestesis ya Pak. Oke, Pak, untuk berdiferensiasi kontennya itu bagaimana Pak? Untuk kontennya saya akan buat bahan pembelajaran yang lebih bervariasi, yaitu ada yang menggunakan PPT yang saya tampilkan, dan saya akan menampilkan PPT tersebut di dalam tayangan slide yang berbentuk video nantinya di dalam kelas. Setelah slide video ini ditampilkan di dalam kelas, nanti gunanya untuk didiskusikan oleh anak, baik juga dalam KTD. Setelah itu nanti begitu selesai, baru nanti anak-anak akan melanjutkan di lapangan. Oke Pak, berarti nanti jika ada anak dengan gaya belajar visual, anak-anak akan ditujukan video pembelajaran, dan anak-anak yang gaya belajar kinestesis akan disesuaikan ya Pak? Ya. Dan lagi Pak, gimana nanti Bapak melakukan penilaian dan evaluasi Pak? Mengenai penilaian saya akan melakukan sebuah observasi terlebih dahulu agar hasil dari asesmennya itu sendiri
dapat lebih efektif, tentunya saya sebagai guru akan melakukan observasi yang awal terhadap penilaian hasil kerja anak-anak maupun pada saat praktik di lapangan. Berarti Bapak akan melakukan observasi. Kemudian untuk sasaran kelas dan waktu pelaksanaan di kelas, kira-kira Bapak mau diobservasi di kelas berapa, Pak? Untuk sasarannya nanti saya akan masuk di kelas 11. Jadi saya akan melakukan observasi itu di kelas 11 di bulan November. Berarti Bapak nanti akan melakukan opsi pembelajaran di kelas pada hari segera ya Pak, pada tanggal yang sudah kita sepakati. Baik Pak, mungkin hanya ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pada saat ini mudah-mudahan nanti ketika Bapak melakukan pembelajaran di kelas dapat dilaksanakan sebagai mestinya ya Pak, yang sudah kita bicarakan pada saat ini. Semoga nanti pembelajaran sukses, semangat, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan dari pra-observasi kami kali ini. Saya Mitra Sulida Maulana, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bener Meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Apa kabarnya untuk hari ini? Semangat. Kita masuk ke refleksi atau materi yang sudah lalu. Ya, ada yang masih ingat materi yang minggu lalu tentang apa yang kita pelajari? Ya, silakan Kak Arun, apa yang kita pelajari di minggu yang lalu? Nak? Minggu lalu kita telah mempelajari bola basket. Ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang permainan olahraga bola besar, yaitu permainan bola basket. Ada yang lain? Ada yang masih ingat? Ya, Bang Akmal, silakan Bang. Minggu lalu kita juga sudah mempelajari tentang teknik-teknik dasar bola basket, Pak. Iya, kita berikan waktu terlebih dahulu. Kita juga sudah belajar terkait tentang permainan olahraga bola basket di minggu yang lalu, yaitu teknik-teknik dasar mulai dari dribble, passing, shooting, line up, ya. Nah, untuk minggu sekarang ini kita akan belajar terkait tentang pokok bahasan kita, yaitu permainan bola besar, yaitu permainan olahraga bola voli, ya. Nah, adapun tujuan dari permainan bola voli itu sendiri adalah, nanti di layar slide-nya itu bisa dilihat. Coba kita perhatikan secara bersama-sama, ya. Mau diperhatikan anak-anak bapak semuanya. Tujuan pembelajaran, artinya di sini tujuan permainan olahraga bola voli itu nantinya adalah peserta didik melalui aktivitas pembelajaran latihan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan hasil rancangan keterampilan gerak dan fungsional permainan dan olahraga passing bawah, yang kedua adalah passing atas, yang ketiga servis bawah, servis atas, smash dan blocking serta bendungan. Ya, nanti kita akan belajar terkait tentang bagaimana cara melakukan passing atas, passing bawah, ya, dan juga servis atas dan servis bawah. Tentu sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, adapun pretest yang akan kita lakukan ini adalah terkait pemahaman kalian tentang olahraga bola voli. Sekarang Bapak mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira ada yang paham tidak tentang apa itu permainan olahraga bola voli? Ya, silakan Mbak Laura. Bola voli adalah permainan yang dimainkan di lapangan. Bola voli adalah permainan yang dimainkan di lapangan. Ada yang lain? Ya, sebelum ke Kak Wirantika, kita ke Kak Aura terlebih dahulu. Silakan Kak Aura. Permainan bola voli permainan yang dilakukan dengan menggunakan net.
Permainan bola voli adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan net. Oke, terakhir satu orang lagi kita berikan kesempatan kepada Kak Wirantika untuk menjawab. Silakan Kak. Permainan olahraga bola voli adalah permainan yang menggunakan kelompok. Oke, kita berikan waktu. Dari masing-masing jawaban yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi, baik Kak Laura, Aura, dan Wirantika, kesemuanya itu adalah benar. Permainan olahraga bola voli ya adalah olahraga permainan yang dimainkan oleh dua tim, artinya berkelompok. Masing-masing tim terdiri dari 6 orang ya. Dengan tujuan utama untuk memukul bola melewati net dan menjatuhkannya di area lapangan lawan ya. Permainan ini dilakukan di lapangan yang terbagi dua oleh net dan tim-tim bergantian melakukan servis untuk memulai permainan. Nah, kira-kira itu adalah pengertian dari permainan bola voli itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah ada posisi pemain yang disebut dengan tosser atau sit upper. Tosser berfungsi atau bertugas mengumpan bola kepada orang yang melakukan pukulan atau disebut dengan smash. Orang yang melakukan smash atau pukulan disebut dengan speaker. Lalu yang berikutnya adalah speaker. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, pemukul utama yang bertugas melakukan serangan ke tim lawan. Dan terakhir ada pemain yang disebut dengan libero. Libero ini adalah pemain bertahan dalam permainan bola voli. Selanjutnya teknik dasar yang terdapat di dalam permainan bola voli itu sendiri. Jadi kita harus paham, kita harus tahu teknik-teknik apa saja yang terdapat di dalam permainan bola voli tersebut. Yang pertama, ya, ada servis bawah, ada servis atas, ada passing bawah, dan dilanjutkan dengan passing atas, ya. Servis dari bawah atau disebut dengan underhand service. Ya, sedangkan servis dari atas disebut dengan overhand service. Ya, lalu passing tadi sudah Bapak sampaikan, smash. Teknik dasar berikutnya ada smash ataupun pukulan. Dan terakhir adalah blocking. Apa itu blocking? Blocking adalah usaha untuk membendung bola dari serangan lawan. Itu adalah materi kita terkait tentang ya permainan olahraga bola voli. Selanjutnya kita akan menyaksikan ya video ice breaking dulu terlebih dahulu. Silakan berdiri. Sebelum Bapak bagikan LKPD-nya, ya kita ice breaking dulu. Jadi perhatikan instruksinya. Bapak akan menyampaikan dengan aba-aba. Ketika nanti Bapak sampaikan angka atau huruf, kalian menuliskan dengan bahagian tangannya. Contoh, ya coba diperhatikan. Ketika Bapak mengatakan 1, maka kalian mainkan tangannya bentuk 1. Huruf atau angka 1. B, maka buat huruf B. Paham? Oke. Kita coba ya. 1, 2, C, E. Kenapa huruf E agak ini? 5. Oke. Sekarang kalau tadi menggunakan jari-jari sebagai medianya, ya. Sekarang kita gunakan tubuh sebagai media kita untuk menulis huruf dan membuat angkanya. Paham? Kita perhatikan, kalau Bapak katakan 1, berarti anak-anak Bapak semua nanti membentuk huruf 1 dengan bagian kepala dan badannya. Contoh, 1, ya, 2, ya, paham? Oke, sekarang kita mulai. 3. Bagaimana angka 3? Dibuat
bahasa tubuhnya. 5. Iya. A. Huruf A. Bagaimana membuat huruf A-nya? B. Bagaimana huruf B ada yang muter-muter ini? C. Bagaimana membuat huruf C terakhir? E. Oke. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada Mas. Kita mulai presentasi dari kelompok Kak Naura, ya, Bang Okta. Ini dari kelompok apa tadi, Kak? Oke, silakan. Yang lain coba diperhatikan, ya. Nanti akan ada bertanya, ada yang hal yang kurang jelas. Setelah ini nanti setelah pembacaan presentasi semua kelompok. Silakan, Bang Okta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pasing Bawah ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Pengertian Pasing Bawah. Pasing bawah adalah teknik dasar bola voli yang dilakukan dengan kedua tangan dirapatkan dan siku diluruskan untuk membentuk platform atau permukaan yang rata, yang kemudian digunakan untuk memantulkan bola dari bagian bawah tubuh menuju rekan tim atau area target lainnya di lapangan. Teknik ini biasanya dilakukan ketika pemain menerima servis dari lawan atau dalam situasi di mana bola mendekati lantai dan tidak memungkinkan untuk menggunakan pasing atas. Adapun fungsi dan manfaat pasing bawah dalam bola voli yaitu mengontrol bola dari serangan lawan. Misalnya pasing bawah memberikan stabilitas dalam menerima bola yang datang dari lawan, terutama servis dan smash. Dengan teknik ini, pemain bisa menjaga bola tetap berada dalam kendali tim mereka. Yang kedua, menjaga konsisten permainan. Teknik pasing bawah memungkinkan tim mempertahankan penguasaan bola sehingga alur permainan tetap lancar dan terhindar dari kesalahan yang merugikan. 3. Mempermudah penyerangan. Pasing bawah memberikan kesempatan bagi setter untuk mengatur strategi serangan tim. Dengan umpan yang akurat, setter bisa memberikan asis kepada striker atau pemain depan untuk melakukan serangan. Oke, kita berikan apresiasi dari kelompok Pasing Bawah. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Bang Okta. Perlu Bapak sampaikan pada saat kalian nanti menyampaikan presentasi, itu Bapak langsung mengambil penilaian nanti. Meskipun mungkin yang berdiri itu hanya 1 orang, ya, tapi dari hasil presentasinya akan langsung dibubuhkan nilainya di dalam penilaian asesmen, ya, paham? Oke, lanjut silakan kelompoknya Bang Lingga dan Kak Indana, yaitu untuk kelompok pasing atas. Silakan, Bang. Yang lain tolong diperhatikan. Kalian sudah mempresentasikan, ya, hasil pengamatan kalian dari video, 2 video yang kita lihat bersama-sama tadi di layar infocus. Pastinya setelah kelompok pasing atas, pasing bawah, ya, servis atas, servis bawah, memperhatikan secara seksama hasil presentasi dari teman-teman yang lain, ini pastinya mungkin ada hal-hal yang belum jelas. Maka Bapak berikan kepada masing-masing kelompok untuk bertanya jawab. Jadi di sini kita batasi saja, ya. Untuk yang memberikan pertanyaan itu 2 kelompok saja. Berarti 1 kelompok akan memberikan pertanyaan kepada kelompok A misalkan, lalu menjawab. Lalu kita berikan 1 kesempatan lagi kepada kelompok C misalkan, maka kelompok 2 yang akan menjawab sesuai dengan pertanyaannya. Dari kelompok mana yang ingin bertanya? Ya, silakan. Indana, dari kelompok apa, Kak? Pasing atas. Oke, ingin bertanya ke kelompok siapa? Oke, silakan berdiri ya.
Pertanyaan saya di sini, bagaimana penerapan teknik variasi servis bawah? Bagaimana penerapan variasi teknik passing servis bawah? Oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan untuk dijawab dari kelompok servis bawah. Kali ini siapa yang ingin menjawab? Ya, Kak Cynthia, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Indana tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok Servis atas, ya. penerapan variasi servis bawah seperti servis datar atau servis mengambang rendah dapat memberikan keuntungan strategis dalam permainan, terutama saat menghadapi tim lawan dengan pertahanan yang solid. Servis datar yang dilakukan dengan pukulan lebih kuat dan bola yang meluncur rendah akan membuat bola tiba di lapangan lawan dengan cepat dan terbang. Servis mengambang rendah memiliki pergerakan bola yang tidak stabil di udara karena bola tidak berputar. Dengan memvariasikan jenis servis bawah, tim dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan strategi berdasarkan pola pertahanan lawan. Sekian dari kami. Oke, terima kasih banyak dari kelompok. Diterima jawaban dari kelompok? Bisa. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Ya, Kak Mutia dari kelompok passing bawah. Silakan. Saya dari kelompok passing bawah ingin bertanya kepada kelompok passing atas, mengapa passing atas dianggap sebagai teknik yang penting dalam menyusun serangan dalam permainan bola voli? Jelaskan bagaimana passing atas dapat mempengaruhi keberhasilan serangan sebuah tim. Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Oke, Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok passing atas ingin menjawab pertanyaan dari kelompok passing bawah. Jawabannya adalah passing atas penting dalam menyusun serangan karena teknik ini memungkinkan pemain untuk mengontrol bola dengan lebih akurat dan memberikan umpan yang tepat kepada pemain lain, khususnya kepada striker yang akan melakukan serangan. Dengan passing atas yang baik, bola bisa diatur posisi yang ideal sehingga memudahkan rekan tim untuk melakukan split atau smash ke arah lawan. Tanpa passing yang baik, bola bisa sulit dikendalikan dan serangan tim menjadi kurang efektif, sehingga peluang untuk mencetak poin juga berkurang. Oleh karena itu, passing atas yang tepat akan membantu menjaga alur permainan dan membuka kesempatan untuk melakukan serangan yang kuat dan terarah. Oke, kita berikan aplaus. Baik, anak-anak semuanya, setelah kita melakukan sesi presentasi, lalu tanya jawab, ya, maka tibalah saatnya sekarang kita akan masuk belajar di lapangan. Kita akan memperagakan, ya, passing atas, passing bawah, servis atas dan passing bawah di lapangan nantinya. Oleh sebab itu, maka Bapak mohon kepada anak-anak Bapak semuanya untuk segera menuju ke lapangan guna melakukan praktek dan peragaan di lapangan. Oke, baik anak-anak Bapak semuanya. Setelah kita tadi belajar terkait kajian teoritis, kita sudah memperhatikan tayangan video, ya, ada 2 video tadi terkait menyangkut masalah passing atas, passing bawah, servis atas dan servis bawah. Maka saatnya kita sekarang ini akan melaksanakan peragaan ataupun praktik. Nah, ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini. Ada. Siapa Kak? Rindi? Febriano. Apa keterangannya? Oh, sakit. Terus masih ada yang lain? Ada satu lagi? Ada Pak. Siapa Bang? Sultan? Dan Pak. Bang Sultan. Bang Sultan tidak hadir juga untuk hari ini. Apa keterangannya? Sakit juga Pak. Sakit. Oke, baik. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan besok bisa bergabung kembali dengan kita untuk mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas nantinya. Oke, baik.
sebelum kita mulai proses praktik atau peragaan, maka terlebih dahulu kita akan melaksanakan proses pemanasan, ya. Nanti pada saat kita melakukan pemanasan, tolong pemanasannya itu diikuti dengan benar, gerakannya harus benar, agar dapat mencegah terjadinya cedera nanti pada saat kita melakukan aktivitas permainan bola voli. Siapa yang bisa bantu Bapak untuk melakukan aktivitas pemanasan? Ya, oke, baik. Dari laki-laki 1 orang, dari kakak-kakaknya 1 orang. Silakan ke depan untuk memimpin pemanasan. Anak-anak Bapak semua, tolong diperhatikan sebentar, ya. Sesuai dengan kajian teoritis yang kita pelajari tadi pada saat di ruangan, serta setelah kita melihat dua tayangan baik itu servis dan pasif, maka sebelum kita memperagakan, sebelum kita mempraktikkan, Bapak akan terlebih dahulu menunjukkan kepada anak-anak Bapak semuanya bagaimana gerakan-gerakan yang benar ketika kita akan mengambil baik itu di passingnya ataupun di servis. Kita akan memberikan bola, Bang Okta akan mengambil dengan passing bawah. Yang lain coba diperhatikan, ya. Perhatikan. Ya, sekali lagi. Perhatikan bagian lututnya. Untuk passing bawah. Oke, terima kasih Bang Okta. Selanjutnya 1 orang untuk passing atas. Siapa yang bisa untuk passing atas? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke. Saru, silakan. Khairu. Perhatikan, ya, ketika kita akan melakukan pengambilan passing atas, bahagian lutut, bahagian tangan, bola itu harus selaras, seimbang, atau gerakannya harus seirama. Contoh, perhatikan. Ya. Lagi, Bang. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk Bang dan Bang Khairu. Setelah kalian melihat apa yang Bapak peragakan, setelah kalian melihat secara langsung teman kalian sudah melakukan, maka sekarang kita akan kembali ke kelompok semula, yaitu kelompok yang sudah dibagikan. Kelompok semis atas, kelompok servis atas, passing atas, passing bawah, dan servis bawah. Oke, silakan bergabung berdasarkan kelompok masing-masing. Servis bawah di sini. Passing bawah di sini, passing atas di sini. Passing bawah di sini. Oke, coba bentar. Ya. Silakan kita berkumpul dulu di sini. Kita evaluasi gerakan-gerakan yang sudah kita lakukan terlebih dahulu. Ya, nanti akan ada 3 orang yang akan melakukan servis. 1 orang akan melakukan servis dari jarak 3 meter. 1 orang akan melakukan servis dari jarak 6 meter. Dan 1 orang akan melakukan servis dari jarak 9 meter. Oke, sekarang kita coba dulu yang pertama dari yang putri, ya. Kak Indana, silakan ambil posisi 3 meter di depan. Lalu Kak Ayu Cynthia Bella,
Untuk dari tengah, ya. Satu orang lagi Naura dari belakang. Ya, oke, silakan kita geser sedikit. Kita kasih bolanya dulu nak sama yang 3 orang. Oke. 3 orang, kita mau yang laki-laki untuk terima. Perhatikan setelah Bapak tiup fluidnya, orang pertama servis, fluid kedua, orang kedua servis, fluid ketiga, orang ketiga servis. Paham? Oke. Bagus. Iya. Oke. Sekarang untuk passing atas, ya, kita lakukan evaluasi terlebih dahulu. Ini 1 orang di situ Bang Lingga, 1 orang di sini Bang Okta, 1 orang di sini Bang Isma, ya. Bang Panggian sejajar dengan Bang Okta, masuk 1 orang, Bang Farhan, di situ 1 lagi Bang Raihan. Oke, contoh, perhatikan. Orang pertama akan melempar bola kepada Bang Raihan. Bang Raihan tugasnya memberikan passing atas, mengembalikan lagi ke beliau. Demikian seterusnya. Paham? Oke, fluid pertama kita mulai dari Bang Lingga dan Bang Raihan. Oke. Ya. Oke. Nah, Bapak yang menyimpulkan materi hari ini terlebih dahulu. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan apa materi kita pada pertemuan kita hari ini? Kesimpulan dari pelajaran hari ini, Pak. Yang pertama, materi tentang teknik bola voli. Dari bola voli ada 4. Pertama servis ada 2, servis atas sama servis bawah. Kedua ada passing. Passing kan ada 2, Pak. Passing atas sama passing bawah. Terus yang ketiga ada smash, yang keempat ada blocking. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Bapak. Ya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin? Ya, silakan Bang Okta. Kesimpulan hari ini, Pak, kita dapat mengetahui teknik-teknik dasar dalam permainan bola voli dan gerakan-gerakan teknik dasar tersebut, Pak. Iya, terima kasih. Kita berikan aplaus juga untuk Bang Okta. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini terkait materi, ya, permainan olahraga bola besar untuk bola voli. Selain kita dapat mengetahui gerakan, teknik-teknik yang terdapat di dalam permainan olahraga bola tersebut, kita juga secara rangkaian gerak, ya, itu gerakan yang kita lakukan dari awal sampai selesai tadi adalah gerakan yang sifatnya kontinu, berkesinambungan atau terus menerus. Itu adalah sebagai kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Sekarang silakan ambil HP anak-anak Bapak semuanya. Kita akan lakukan post test. Jawabannya silakan dikirim semua. Sudah? Sudah, Pak. Ya, abang-abang, sudah nak? Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, ya, perlu Bapak sampaikan. Nanti hasil post testnya akan Bapak periksa sesampainya nanti Bapak di kantor atau di rumah nantinya. Nah, untuk materi kita, ya, pelajaran kita untuk minggu yang akan datang ini adalah terkait tentang permainan olahraga bola kecil. Jadi kita akan belajar nanti minggu depan tentang permainan olahraga bola kecil, yaitu softball dan baseball, ya.
Nanti tolong dicari bahan referensinya. Setelah itu nanti akan ada tampilan video juga nanti dari Bapak pada saat kita melakukan pemahaman materi terkait tentang olahraga permainan bola kecil, yaitu softball. Oke, untuk mengakhiri pertemuan kita di minggu hari ini, sebelumnya Bapak mohon kepada anak-anak Bapak untuk berdiri semua. Satu orang, silakan pimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan Pak Habibie didampingi oleh Ibu Lisa. Baik, Pak Habibie, bisa kita mulai? Ini mengenai pasca observasi tentang pembelajaran kita minggu lalu, Pak. Mungkin di sini akan ada beberapa hal yang akan saya lakukan, beberapa di sini yang ingin saya tanyakan. Hal baik apa, Pak, kira-kira yang sudah Bapak lakukan mengenai pembelajaran minggu lalu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Pak Putra sendiri dan juga hasil dari Pak Putra yaitu bisa sudah memberikan kesempatan kepada saya. Yang pertama sudah melakukan observasi pada minggu yang lalu dan mungkin hari ini kita melakukan pasca observasi. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama hal baik yang saya dapatkan ketika melakukan observasi bersama Pak Putra minggu yang lalu. Yang pertama, saya mengetahui langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan pada saat kita melakukan proses pembelajaran, baik itu di dalam kelas dan di lapangan. Terutama yaitu penyesuaian waktu yang kita miliki, yaitu untuk jam pendidikan dasar olahraga kesehatan 45 kali 2 menit. Saya sebagai guru PJOK harus menyesuaikan waktu tersebut dengan langkah-langkah yang saya buat di dalam modul. Kenapa ini menjadi hal baik menurut saya? Karena manajemen waktu yang kita miliki, yang kita sesuaikan dengan modul ajar yang sudah kita buat, ini akan menjadi sebuah catatan apakah nanti pembelajaran itu efisien atau tidak. Mengingat untuk jam PJOK itu sendiri itu dilakukan di dalam ruangan dan di dalam lapangan, sehingga manajemen waktu di ruangan dan di lapangan itu harus sangat sesuai dengan modul yang kita buat. Itu yang pertama. Yang berikutnya, hal baik atau hal yang menarik yang saya dapatkan adalah saya mendapatkan wawasan pengetahuan dari Pak Putra secara langsung terkait metode di dalam pembelajaran itu sendiri. Karena mungkin untuk metode pembelajaran juga ini menjadi sebuah tolak ukur. Yang pertama, tingkat kesesuaian antara materi dengan cara kita mengajar. Karena misalkan bisa jadi pada saat kita menggunakan metode A itu belum tentu berhasil atau belum tentu tepat apabila kita mengajarkan di dalam materi tertentu. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga, mungkin selama ini saya sebagai guru PJOK hanya mengajar seperti biasa saja. Namun setelah masuk observasi dengan Pak Putra, hal baik yang saya dapatkan adalah saya mencoba untuk menerapkan yang pertama sekali itu mulai dari penyampaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri kepada siswa, agar nanti pada saat di akhir proses pembelajaran di dalam kelas dan di lapangan itu tujuan pembelajaran dapat tercapai, tentunya melalui pelajaran yang sekarang ini lagi gaung-gaungnya dibicarakan terkait menyangkut masalah proses pembelajaran berdiferensiasi di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak.
Baik, Pak, berarti dari hal baik yang minggu lalu sudah dilakukan, mungkin Bapak di sini sudah memaksimalkan waktu, itu kira-kira Pak ya, dan wawasan ilmu pengembangan dan metode pembelajaran semakin berkembang. Terus dan tujuan pembelajaran ini telah menggunakan metode berdiferensiasi gitu Pak ya. Baik Pak, mungkin kira-kira nih Pak, hal apa yang perlu Bapak tingkatkan dari proses observasi di dalam kelas kemarin Pak? Terima kasih banyak Putra. Dari hasil observasi yang sudah kita lakukan di minggu yang lalu, saya sebagai guru PJOK baik sebelum atau pada saat observasi, setelah itu saya berpikir bahwasannya ada beberapa hal yang harus saya benahi ketika saya melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas dan di dalam lapangan. Yang pertama sekali seperti yang saya sampaikan tadi adalah manajemen waktu. Yang kedua, wawasan dan pengetahuan saya sendiri sebagai guru, saya harus mampu menjadi fasilitator untuk siswa-siswa saya, sehingga saya harus kaya dengan ilmu pengetahuan. Tentu dalam hal ini saya tidak hanya merujuk kepada referensi yang sudah disediakan di sekolah, tapi mungkin hal apa yang perlu Bapak tingkatkan dari proses observasi di dalam kelas kita minggu kemarin? Baik, pada saat kita melakukan observasi, yang pertama sekali saya banyak mendapatkan ilmu terbaru dari Pak Mitra. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mungkin selama ini saya sebagai guru mengajar hanya terpaku kepada referensi-referensi yang tertentu saja. Misalkan buku siswa dari perpustakaan, lalu buku panduan untuk guru. Akan tetapi setelah saya diobservasi oleh Pak Mitra, saya sebagai guru merasa perlu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas, rujukan atau referensi-referensi yang lain yang saya tuangkan di dalam modul ajar, sehingga nantinya pada saat saya menyampaikan materi mulai dari tujuan pembelajaran, ATP-nya kepada peserta didik saya dapat mereview, memberikan wawasan yang lebih luas, yang lebih bermakna, bukan hanya saja terpaku kepada satu referensi, sehingga nantinya insya Allah hasil dari pembelajaran itu sendiri atau tujuan dari pembelajaran itu sendiri dapat tercapai. Yang kedua, selama ini mungkin saya selaku guru PJOK pada saat mengajar masih banyak kekurangan-kekurangan. Namun begitu Bapak melakukan observasi di dalam kelas saya paham, saya mengerti bagaimana cara pembelajaran yang berdiferensi agar siswa yang kita ajarkan baik di dalam kelas ataupun di dalam lapangan itu dapat memahami, dapat mengerti apa tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran itu sendiri. Sehingga pada saat saya memiliki wawasan yang saya baca dari referensi-referensi yang lain, pastinya ilmu pengetahuan yang saya sampaikan kepada siswa itu sendiri cakupannya lebih luas, lebih banyak, sehingga pada saat proses pembelajaran itu terjadi di dalam kelas baik secara teoritis maupun di dalam lapangan itu lebih efektif. Contoh kasus misalkan seperti ini, mungkin ketika saya mengajar biasanya ketika di lapangan saya terpaku kepada aktivitas yang sifatnya lebih kepada individual. Akan tetapi setelah saya diobservasi oleh Pak Mitra, saya paham ternyata belajar dengan teknik berkelompok atau project learning itu sendiri itu lebih efektif, lebih bersemangat. Kenapa? Karena siswa juga di situ dituntut untuk berpikir kritis. Selain dia menyampaikan ide dan gagasannya, dia juga dituntut untuk menghargai, mendengarkan pendapat-pendapat dari teman-temannya terkait permasalahan yang timbul di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Saya rasa demikian Pak. Baik, berarti dari pemaparan Bapak tadi banyak sekali perubahan yang telah Bapak lakukan, gitu ya Pak. Mungkin ada lagi Pak yang perlu ditingkatkan?
sebagai seorang guru pastinya saya harus selalu senantiasa meningkatkan kemampuan saya, pemahaman saya, utamanya tentang disiplin ilmu yang saya geluti. Yang kedua, metode-metode pembelajaran yang terbaru yang harus saya pahami, yang harus saya aplikasikan dalam proses pembelajaran, dan yang pastinya yang perlu saya tingkatkan sekali dalam proses pembelajaran. Dulu ketika saya masuk di jam PJOK itu, saya akan menentukan hari untuk melakukan asesmen. Ternyata hal yang demikian yang saya lakukan itu sudah keluar dari koridor ataupun aturan berdasarkan modul yang saya terapkan. Semestinya saya melakukan asesmen itu pada saat pelaksanaan proses belajar mengajar itu berlangsung sesuai dengan modul yang saya buat. Nah, mungkin hal atau ilmu yang sangat bermanfaat yang saya dapatkan dari hasil observasi yang kita lakukan di minggu yang lalu adalah seorang guru harus melakukan asesmen setiap pokok bahasan itu berlangsung, bukan melaksanakan asesmen itu menyediakan waktu di kemudian hari. Demikian Pak Bukan. Ya, mungkin dari pemaparan Bapak tadi di sini banyak hal yang sudah berubah dari pembelajaran, pengembangan metode dan lain sebagainya. Tapi sekarang mungkin intinya kita murid begitulah. Pak Habibie, mungkin rencana tindak lanjutnya akan segera Bapak laksanakan gitu Pak ya. Dan ini mungkin ada lagi yang ingin saya tanyakan nih Pak Habibie mengenai rencana pengembangan diri Bapak yang akan Bapak lakukan. Pengembangan. Rencana pengembangan yang akan saya lakukan nanti pasca observasi, yang pertama yaitu saya akan menetapkan tujuan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan metode diskusi kelompok atau project based learning. Berarti terima kasih Pak Habibie, mungkin tujuannya di situ ingin mengembangkan tujuan pembelajaran gitu Pak ya. Dan tujuan yang akan dicapai mungkin Pak? Pastinya tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut adalah saya ingin menggunakan pembelajaran yang sifatnya itu berpihak kepada murid, menerapkan suasana belajar yang aktif, yang harmonis, riang dan gembira. Selanjutnya metode yang akan saya terapkan itu akan saya coba lebih dalam lagi, karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, saya akan berdiskusi dengan teman-teman sehukum, baik dalam bentuk komunitas belajar. Pastinya apa yang sudah saya dapatkan di sana nanti insya Allah akan saya terapkan pada saat tindak lanjut ke depan nanti. Ya baik Pak Habibie, mungkin dari penjelasan Bapak tadi mungkin di sini ada target ukuran keberhasilan kira-kira Pak Habibie. Untuk target ukuran keberhasilan, kalau menurut saya secara pribadi nantinya, apabila pada saat proses belajar mengajar itu berlangsung, yang pertama insya Allah apabila tujuan belajar itu sudah tercapai, saya ingin melihat ukuran keberhasilannya itu dari tingkat keaktifan, dan kreativitas siswa itu sendiri dalam pelaksanaan pembelajaran, dan pastinya harus menyenangkan. Apabila keaktifan, kreatifnya dan prosesnya menyenangkan, maka saya beranggapan bahwasanya ini merupakan sebuah tolak ukur penghasilan
Bibi, kira-kira nih Pak, waktunya kapan ya yang Bapak rencanakan? Untuk waktu yang ingin saya rencanakan ini insya Allah nantinya di tanggal 26 November 2024 seperti biasa terkait dengan masalah waktu sudah menjadi sebuah ketetapan di jam ke-34 dengan akumulasi waktu nanti 45 kali 2 menit atau total jam belajar saya nanti selama 90 menit. Baik Pak, mungkin untuk waktunya akan segera Bapak lakukan begitu ya Pak. Dan mungkin Pak Bibi untuk sesi percakapan pasca observasi kita kali ini sudah sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih nih kepada Bapak, ya kepada dan juga kepada Ibu Lisa yang telah mendampingi kita pada saat pasca observasi ini. Baik, mungkin ini kegiatan pasca observasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.